pertanyaan. Nah, ini sudah ada banyak pertanyaan yang masuk ke chat box, baik di Zoom maupun di YouTube ya. Ini luar biasa antusiasmenya. Di Zoom ada 500 peserta yang stay, kemudian di YouTube ini sudah hadir juga hampir 400, jadi 300-an yang memang keluar masuk begitu. Oke, nah ini sudah masuk pertanyaan-pertanyaan. Mungkin yang pertama ini pertanyaan untuk Mr. Profesor Andrew, Profesor Andy Shin. Oke, pertanyaan pertama, first question to Mr. Andrew, from Putri Bogor. I have some question about fibrous unimeration method by plate count in TCBS agar. What the initial diluent you use? Is it FPW, or we use another common initial diluent like BPW or PW before spread the sample on TCBS agar? Thank you very much. Are you understand with the question, Professor Andrew? Yes, it's actually a great question, but I think I'm actually going to pass this one across to Kuna Findi, because he's more of a ProW expert than I am. Kun Fin, are you there? Yes, I'm here, but I not really understand the question. Okay, I wanna repeat question. So, Putri asked a question about I have some question about fibrous unimeration method. Fibrous unimeration method by plate count in TCBS agar. What the initial diluent you use? Is it FPW, or can we use another common initial diluent like BPW or PW before spread the sample on TCBS agar? This is not the ProW tadi, but this is the method for the lab. I think this is for you specific. If there's one question I answered online, which was regard to, I didn't know what the abbreviations APW and BPW meant, but the person asking the question asked a very important question, which was about making sure that the sampling method is appropriate and the bacteriology that's used in the lab. It can be quite involved to discuss how. But again, if there's an opportunity to receive that person's contact details, or if there's a way that we can help prepare a protocol and then share that with everybody here at Aquafest, then we can do that, just to show you the methods that we're using. Oke, mungkin dari Mr. Arvindi mungkin bisa menjelaskan apa yang disampaikan oleh Profesor Andrew. Thank you for your answer, Professor Andrew. Oke, tadi disampaikan sama Andi, dia masih belum 100% jelas dengan pertanyaan karena ada beberapa kataan di situ dia juga mungkin masih belum begitu paham dengan pertanyaannya. Tapi bisa saja nanti pertanyaan itu dikirim directly ke emailnya si Mr. Andi dan lebih lanjut untuk penjawabnya karena mungkin dengan signal atau dengan putus-putus itu mungkin tidak 100% nyambung, Pak. Mungkin ini untuk pertanyaan selanjutnya ini ke Profesor Andy Sin juga. Ini from Mr. Cocoko Karin. Nah ini pertanyaannya, the question, what is the main trigger of vibrio growth in water? Is it just ordinary organics from phytoplankton, or they need sufficient amount of chitin and carbohydrate? Again, another great question. Of course, bacterial growth in ponds depends on stock density, it depends on the organic load, it also depends on the amount of carbon, nitrogen, phosphorus, and of course various nutrients in the pond.
But again, if you're very keen to look at how you can control that microbial management in that pond, again, I try to provide some answers in the question box. Again, because my Indonesian colleagues at INVE would be able to work with each farmer and discuss the full options of what may be possible in trying to control those microbial management, how to manage the bacterial community in the ponds. Mungkin dari thank you very much for your answer, Professor Andrew, Professor Andy. Mungkin dari Mr. Arvindi bisa dibantu, Mr. Dan disampaikan Mr. Andi itu adalah ada beberapa faktor yang mungkin pengaruh di dalam itu si Wibrio itu mungkin salah satunya adalah densitas bahan organik. Dan bisa juga jadi faktor lain-lainnya yang bisa ikut pengaruh di situ. Tergantung lingkungan masing-masing atau area masing-masing, kondisi masing-masing. Jadi untuk patokan sekarang mungkin susah dijawab karena beda area, beda kondisi, beda faktor. Mungkin lebih bagus supaya jawabannya itu tepat. Mungkin kita bisa hubungi dengan tim-tim kita yang kita punya di lokasi atau di Indonesia itu supaya lebih bisa akses ke sana, analisa yang dengan informasi yang lebih tepat dan bisa kasih solusi atau jawaban yang lebih pasti ke teman tambang. Baik, terima kasih Mr. Arvindi. Mungkin nanti bakal di-share ya, bakal bantu di-share untuk terkait dengan emailnya ya, Mas Arvindi. Ya, oke. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, ini kita untuk Profesor Sukenda, ini dari Bapak Sugio Hadi Pranoto, Agape Hatchery. Pertanyaan kepada Profesor Sukenda. Pembesaran udang faname semakin tinggi DOC, maka akan terakumulasi fosfat yang tinggi dari residu pakan dan lain-lain, sehingga dapat menurunkan N P rasio, sehingga akan muncul fitoplankton BGA. Ini contohnya Cyanophyceae, yang sangat menjadi momok petambak karena bisa mengeluarkan racun dan sering dikaitkan dengan munculnya WFD ataupun APND. Nah, pertanyaannya bagaimana cara efektif untuk menekan atau menggerus dan menurunkan fosfat ini? Terima kasih, Profesor Sukenda. Bisa dipahami, Pak? Ya, kasus yang kami alami juga seperti itu, ya. Yang tadi juga saya presentasikan bahwa pada kasus-kasus yang WFD itu umumnya memang terjadi kenaikan kelompok Cyanophyceae, salah satu penyumbang daripada BGA. Ya. Nah, itu biasanya mungkin setelah umur 30 harian, 45 naik terus ya. Itu pada kasus-kasus di mana terjadi penyakit muncul. Nah kita terus terang juga mengalami kesusahan di dalam mereduksi soluble fosfat itu ya. Paling yang bisa kita lakukan adalah pemanfaatan probiotik yang bisa berfungsi untuk mereduksi itu, kemudian water exchange, pergantian air. Itu yang mungkin bisa kita lakukan ini. Memang itu alami ya, artinya memang dengan banyaknya pakan itu makin terjadi. Itu saja barangkali. Bisa disampaikan oleh Pak Sugio, oleh Pak Sukenda. Mungkin dari Bu Heni ataupun dari Bapak Dani ada ingin ditambahkan? Mungkin tadi dari Bu Heni kan ini agak nyerempet-nyerempet ya, Bu, terkait dengan bagaimana controlling fosfat. Mungkin ada beda persepsi barangkali. Controlling fosfat ada pakan over ya? Iya, betul. Sebenarnya tadi jelaskan bahwa limbah organik ya, yang sisa dari pakan itu memang banyak mengandung fosfat ya, banyak mengandung N, nah banyak mengandung C karena memang bahan organik ya. Nah, otomatis kalau misalnya tadi sudah saya sampaikan harus ada controlling ya. Jadi kita selama pemberian pakan
apakah over atau tidak, atau tiap hari itu sudah termakan habis, tidak ada sisa pakan. Karena dengan cara seperti itu pencegahan untuk limbah yang meningkat itu akan menurun. Karena limbah ini akan juga mempromot pertumbuhan plankton, ya terutama kalau fosfat tinggi ini adalah plankton dari jenis BKA. Ya. Nah, jadi tadi sudah diberikan ke Prof. Sukenda ya, bahwasanya pergantian air itu juga merupakan salah satu cara. Ya. Cara berikutnya adalah kita lakukan yang namanya kebetulan ada yang tadi tanya sifon itu seperti apa ya. Jadi sifon itu menggunakan selang, kemudian mengambil beberapa material organik ada di dalam dasar pot dikeluarkan ya dengan menggunakan pompa ataupun setelah pemberian pakan dibuang. Ya, dengan cara semacam itu, ekses dari mungkin kelebihan pakan yang nanti berdampak pada tumbuhan plankton yang over itu akan berkurang. Jadi gitu caranya. Oke, baik, terima kasih Bu Eni atas jawabannya. Mungkin dari Pak Dani sepertinya udah cukup ya Pak dari yang sampaikan Prof. Sukenda dengan ini ya. Hampir sama. Iya, oke, baik. Terima kasih. Mungkin ini untuk pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya cukup bagus ini terkait dengan tadi Prof. Sukenda menyampaikan terkait dengan polikultur dengan nila dapat menekan kemungkinan fibriosis. Apa kaitannya antara nila dan vibrio? Apakah vibrio muncul dari sisa pakan yang tidak termanajemen dengan baik? Apabila manajemen pakan sudah sesuai SOP dan kualitas air bagus masih bisa terjangkit vibrio? Itu mungkin pertanyaannya. Mungkin mungkin bisa dijawab dulu oleh Prof. Sukenda sebagai tadi yang menjelaskan terkait dengan polikultur nila dan Faname tadi. Ikan nila ya, ikan tilapia. Ini kan dari sifat dia menyaring semua ketrivor yang menyaring semua substan yang ada di water column di kolom air, termasuk mungkin bakteria juga ya akan saling masuk ke dalam tubuh dia. Satu sisi ya yang juga penelitian terbaru itu menunjukkan fungsi daripada mukus pada permukaan tubuh dari ikan nila itu bisa menghambat pertumbuhan daripada bakteri ya. Jadi itu yang dua hal itu yang selama ini ya dipercaya memberikan peran positif polikultur nila ini kepada udang gitu ya. Itu Bang. Mungkin saya bisa menambahkan. Ya, boleh Bu Eni. Ya, boleh ya. Kolaborasi ya, Prof. Jadi saya tambahkan dari beberapa penelitian juga selain tadi Prof sudah menyampaikan masalah mukus yang mengandung mengandung banyak sekali karbohidrat ya yang juga untuk membuat si udang menjadi bagus ya dan vibrio tertekan. Salah satunya adalah juga produksi plankton yang baik yaitu chlorella. Mungkin ini ada yang meneliti mengenai CN rasionya yang cocok buat budidaya nila karena setiap saya melihat nila terutama nila yang merah ya yang bisa salin itu akan memunculkan chlorella dengan jumlah yang cukup. Nah, chlorella ini kan juga mengandung chlorelin yang juga bagus untuk sistem kekebalan udang. Di samping itu juga dari proses lingkungan, baik kalau misalnya kita lakukan isolasi dasar ataupun air, itu ditemukan banyak bacillus ya, bermacam-macam bacillus yang ini pun juga menjadikan kontrol buat si vibrio. Jadi itu tambahan dari saya. Baik. Jadi memang ini sebenarnya teknologi ini kan sudah diterapkan di beberapa tahun yang lalu gitu. Tapi memang sekarang booming kembali begitu kan terkait dengan penggunaan polikultur nila dengan Faname. Oke, terima kasih Prof. Sukenda dan Bu Eni atas jawabannya. Nah ini ada pertanyaan untuk selanjutnya pertanyaan untuk Pak Dani.
Nah, ini dari Pak Jaka Raharjo, Tambak Udang Baba Raffi. Nah, ini apakah ada feed additif yang bisa dicampur pakan agar pencernaan udang sehat sehingga pertumbuhan survival rate terjaga? Bisa dijelaskan dosis dan waktu penggunaannya? Terima kasih. Baik, apa kabar Pak Joko? Kapan ngopi lagi kita sesama orang Bogor? Jadi memang sekarang ini banyak feed additif yang ditawarkan kepada customer ya, kepada petambak udang. Ada yang sifatnya top dressing dicampur di pakan gitu di lapangan, atau yang sudah dimasukkan di pabrik lewat langsung functional feed tadi. Jadi kalau ada beberapa misalnya asam atau acid yang karena ternyata memang udang itu sekitar 7,4 diharapkan. Vibrio tidak senang hidup pada pH yang rendah. Itu acid yang pertama. Yang kedua, kalau yang di grup base itu kita ada beberapa asam amino yang sudah kita outing gitu, terus asam amino itu kita fermentasi. Karena memang fermentasi ini meningkatkan efektivitas kerja si asam amino ini. Ada beberapa asam amino, saya agak lupa isinya apa, nanti mungkin bisa lewat komunikasi feedback. Tapi intinya seperti itu. Nah, cuman masalahnya gini, misalnya syarat obat itu bisa digunakan. Pertama, obat itu ada namanya minimal dosis yang harus efektif mengenai penyakit itu. Yang kedua, kontak time. Jadi problemnya kadang-kadang pakan diberi itu rasanya berubah, palatabilitasnya berubah. Berubah terus sudah nggak mau makan, ya menjadi dosisnya tidak cukup. Jadi harus diyakinkan bahwa bahan-bahan yang ditambahkan ini tidak merusak tas dari pakan kita. Yang saya sampaikan tadi, kita ada beberapa asam amino, ada beberapa bahan yang sudah kita fermentasikan yang berdampak yang kepada pertumbuhan tadi. Saya kira itu, Mas. Iya, baik. Mungkin itu untuk Pak Jaka ya. Terima kasih Pak Dani atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi untuk Profesor Andy. Profesor Andrew. Okay. The question is, if the shrimp was infected with WFD, what is the first thing we should do to prevent it? Or we should spread lactobacillus and Saccharomyces bacteria? Do WFD can be cured? If I understand correctly, the question is, infected with white feces disease, what should we do? As you saw from presentations here today, white feces is a bacterial infection. I refer to it as a syndrome because we're still trying to find some of the bacterial pathogens responsible, and it may be that many different bacterial species contribute to that. We've also seen from trials that we commonly see EHP, not always, but we commonly see EHP associated with white feces. And when we do have EHP, we tend to see an increase in their production, an increase in EHP production. And we think that this is because the EHP is exploiting a weaker fish. We've also seen in some other trials that it's possible to generate white feces in a lab by using bacteria, EHP, but also a stress factor, something like increased nitrate or reduced oxygen.
So when we start to think about how we might control all these, again, we've heard some very interesting results from all of the speakers here today. So we might look at, first of all, how do we generally control the bacteria, and there are a number of solutions that we can use. So, for example, some organic acids have been used. We've also looked at the use of probiotics to change the microbial composition in the ponds. Of course, it's critical to make sure that we only stock the healthiest animals into our pond, and that these are checked before they leave the hatchery or the nursery and into the ponds. So that's a very general answer, but I'm sure some of the other speakers may also like to add some additional comments to that. Okay, thank you very much for your answer, Mr. Andrew. Mungkin dari Mr. Arvindi bisa dibantu, Mas, untuk ditranslasikan. Dari Mr. Andi itu untuk what disease, kalau yang kita sudah kenal dengan nanti what disease itu penyebab di beberapa penyebab yang bisa menghasilkan ada penyakit what disease itu bisa saja dari Vibrio, dan juga bisa campuran antara Vibrio kerjasama dan dengan yang lain-lain, sepertinya contohnya itu EHP. Karena di beberapa hasil yang kita dapat di lapangan di Thailand itu what disease itu bisa di ada Vibrio dengan EHP, dan kalau sudah ada EHP EHP Heteroleucostone itu bisa saja jumlah Vibrio itu akan cepat lebih tinggi, karena EHP itu mungkin dia bisa membuatkan udang itu agak stres atau kurang sehat, jadi daya tahannya itu dia rendah terhadap dengan Vibrio. Untuk mengatasi Vibrio itu yang paling penting itu jumlah. Ya, makanya yang dari awal kita harus jaga lingkungan dalam petak dan lingkungan usus. Dominasi bakteri yang ada dalam usus sendiri ataupun dalam kolam harus jaga dari awal supaya yang dominasi itu tetap yang bagus, jangan sampai yang patogenik itu memulai dominasi di situ. Terus setelah itu juga bisa saya tambahkan aja dari beberapa pengalaman di lapangan di sini. Salah satu yang action yang biasanya kita lakukan di lapangan kalau kita ketemu kasus-kasus what disease itu, yang biasa yang dilakukan itu mereka turunkan pakan, mereka nambahkan probiotik, mereka juga bisa campuran beberapa di pakan, sepertinya contohnya itu asam organik acid untuk bersih dulu, untuk clean di dalam usus dulu. Di situ baru proses berikutnya campur probiotik supaya sesudah semuanya bersih, kita masukin probiotik yang bagus supaya di situ. Ya, baik, terima kasih Mr. Arvindi atas jawabannya. Mungkin ini juga sebenarnya hampir rempet-rempet gitu dengan dengan yang disampaikan oleh Bapak Andi. Mungkin Bapak Andi bisa menyampaikan, mungkin Pak bisa menambahkan menambahkan jawabannya gitu terkait dengan bagaimana pencegahan dari penyakit WFD. Yang apakah memang di situ perlu penambahan Lactobacillus dan Saccharomyces gitu? Ataupun memang ada tahapan-tahapan pencegahan lainnya yang bisa ditambahkan? Bapak Dani, maaf. Sehat itu seperti apa? Air yang sehat itu adalah air yang indeks diversitasnya tinggi. Jadi misalnya indeks diversitasnya tinggi seperti simpelnya, spesiesnya banyak, masing-masing spesies jumlahnya sedikit-sedikit. Air yang tidak sehat itu indeks diversitasnya rendah. Spesiesnya sedikit, jumlahnya banyak. Nah, kita sekarang kembali ke tambah udang kita. Tambah udang kita itu kadang-kadang ada bakteri yang dominan, ada plankton yang dominan. Jadi memang pencegahannya adalah bagaimana kita membuat supaya air kolam kita itu indeksnya tinggi.
indeksnya tinggi itu ya tambahkan probiotik sehingga nanti jumlahnya bisa mengalahkan jumlah BQ tadi. Terus planktonnya kalau bisa beragam banyak, dijaga sehingga nanti tidak ada dominan. Apalagi kalau yang dominan misalnya cyanophyta gitu kan lebih bahaya lagi. Jadi seperti itu ya, menjaga indeks diversity supaya tetap tinggi. Itu konsep yang umumnya digunakan saat ini. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Bakterinya apakah mau bacillus atau lactobacillus, silakan aja mana yang paling cocok di situ, di lingkungannya itu. Saya kira itu memang dari diversity-nya Pak, dari apa? Dari keragaman bakterinya tuh memang harus beragam gitu kan di dalam jaringan pencernaan dari udang itu sendiri ya Pak. Betul ya? Jadi sebetulnya sebelum masuk ke pencernaan kita airnya dulu. Tadi seperti di presentasi saya tadi, memang air itu kan menjadi faktor yang kuadratik. Pada saat dia jelek, ya udang kita menjadi lemah dan penyakit menjadi lebih virulen. Kalau kita jaga indeksnya tinggi, virulensi itu berkurang, udang kita juga nyaman dengan air yang ada itu. Jadi itu sih, ya kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bapak Dhani atas jawabannya. Mungkin ini sebenarnya tuh banyak sekali ya pertanyaan yang disampaikan sama peserta ataupun memang oleh sobat budidaya pada kesempatan kali ini, baik itu di room Zoom maupun di kolom komentar YouTube. Ini sangat banyak. Tapi memang karena kita terbatas oleh waktu ya, karena ini juga sudah pukul 12:10, kita juga perlu mengakhiri jalannya webinar pada kesempatan kali ini. Sebelum diakhiri, mungkin saya ingin menyampaikan